alias Taeyong terangkat. Tunggu, apa maksudnya ini dan apa maksudnya dengan kata kami di sini? Jongkok berdiri dari kursinya dan berajak pinggang. Tentu saja aku dan Yen. Entah kenapa mendengar Jongkok mengatakan kata kami yang mengacu pada dia dan Yen membuat Taeyong tak suka. Pak Jongkok tak melihat raut wajahnya yang menggelap dan tatapannya yang menajam saat Jongkok menyebut dirinya dan Yen. Jongkok sih, Yen menterupsi, ini sudah kelima kalinya. Taeyong bingung, kelima kalinya. Yen menggeruduk, kelima kalinya aku bertanya hal apa yang terjadi. Kau diamlah, ucapnya pada Taeyong. Jongkok mendesah dan duduk di kursinya. Dia menghembuskan nafas dan berpikir bagaimana menceritakan hubungan antara ayah Yen dan ibunya. Dia takut gadis itu akan marah. Ya, Jongkok tahu bagaimana sifat Yen. Dia bukanlah tipe yang bisa menerima keadaan. Jongkok menatap Yen lurus lalu memulainya dengan pertanyaan, apakah keluargamu tidak harmonis? Yen tertegun mendengarnya. Kenapa ini menyangkut keluarga? Dia merasa akan mendapatkan kabar buruk. Selalu saja setiap kata orang tua keluar hati Yen langsung sakit dan emosi. Ya, bisa dibilang begitu. Yen mengangguk pelan. Aku minta maaf, itu semua karena ibuku. Kalimat itu meluncur dari Jongkok dan menimbulkan ribuan pertanyaan pada kepalanya. Ayah Taeyong, Kim Gi-hwa, mengangkat Kim In-soo ayah Yen sebagai direktur utama di Laycorp. Lalu apa hubungannya? Jongkok meneruskan ceritanya, ibuku dan ayahmu saling mencintai. Aku sendiri tak tahu, tapi kau pasti sudah mendengar masalah ayahmu yang ingin bercerai dari ibumu kan? Ayahmu dan ibuku. Jongkok menggantungkan ucapannya dan melihat reaksi Yen. Yen hanya dia menatap Jongkok dengan tatapan kosong, tapi wajah dan matanya memerah. Theo sendiri sangat terkejut mendengarnya dan Yen sudah pasti ingin menangis. Memutuskan untuk menikah, Jongkok menyudahi ceritanya bersamaan dengan itu Yen jatuh lemas terduduk. Dia tidak kuat lagi. Sungguh kenapa cobaan berat dialami pada gadis. Taeyong melihat Yen jatuh langsung untuk menolongnya. Yen, jangan sentuh aku Taeyong. Yen menepis lengannya yang sudah memegang bahunya. Yen benar-benar membenci Taeyong saat ini. Ini karena Taeyong. Apa maksudmu, Kim Yen? Yen berdiri dengan gemetar. Kau merusak keluargaku. Andai saja ayahmu tidak menaikkan jabatan ayahku, pasti kejadiannya tidak akan seperti ini. Aku membencimu, Taeyong. Aku membencimu. Teriak Yen mengeluarkan emosi yang dipendamnya selama ini. Mendengar itu membuat Taeyong menyimpulkan jika Yen menjauhi dirinya karena hal ini, karena dia adalah pewaris dari anak dari pemilik Laycorp yang serta langsung merusak keluarga Yen. Tidakkah Yen gila? Taeyong mengumpat dalam hati. Jongkok mengerjap kaget mendengar teriakan gadis itu. Jadi Yen membenci Taeyong karena hal ini. Oh, apakah Yen akan semakin membenci Taeyong setelah mendengar perkataannya? Itu sudah pasti. Jongkok mengerti tanpa berkata apapun. Jongkok melangkah keluar. Dia akan membicarakan masalahnya nanti. Percuma saja jika dia memaksa membicarakannya sekarang, karena Yen dan Taeyong sebenarnya memiliki masalah yang lebih rumit. Jongkok berharap Yen baik-baik saja. Bagaimanapun juga gadis itu adalah calon adiknya. Taeyong masih diam dan Yen mengatur nafasnya saat Jongkok sudah menutup pintu. Sekarang hanya ada mereka berdua di dalam kelas itu. Kesempatan untuk bicara panjang lebar dan mereka berdua. Suara Taeyong tercekak. Dia melepaskan genggamannya saat melihat Yen diam. Merasa bersalah itu menyelimutinya sampai menusuk ke dalam hatinya. Melihat kehidupan Yen hancur berantakan membuat Taeyong seperti kehilangan detak jantungnya sendiri.
Ian menangis lagi. Akhir-akhir ini dia berubah menjadi gadis yang cengeng, tapi Taeyong tahu Ian memang seperti itu. Dia tidak akan mengeluarkan emosinya dengan kata-kata, melainkan lewat air mata, dan itu sungguh sakit sekali. Ya, aku sangat membencimu karena keluargamu yang merusak keluargaku. Apa kau sudah mengetahui ini sejak lama? Di sanalah letak kebodohanku. Kukira kau orang yang tepat untuk kujadikan teman, tapi 2 hari yang lalu aku menemukan sebuah arsip yang menjelaskan segalanya. Taeyong meringis mendengar ucapan Ian yang begitu dingin untuknya. Saat Ian berbalik meninggalkan Taeyong dengan cepat, pria itu menarik lengan Ian dan membawa Ian dalam pelukannya. Tangan Taeyong yang lain melingkar di bau gadis itu yang gemetar karena menangis. Ian meronta dalam pelukannya, tapi Taeyong tak peduli. Dia ingin menenangkan gadis yang berhasil mengisi tempat di hatinya itu dengan semua perasaan yang dia miliki, meski dia sama sekali tak tahu perasaan aneh ini. Taeyong semakin memeluknya erat. Dia berubah posisinya dan membawa Ian bersandar pada dinding di belakangnya tanpa melepaskan pelukan itu. Ian masih terisak dan dia ingin menangis sepuasnya. Taeyong miringkan kepalanya mendekati telinga Ian dan berbisik pelan. Kepala Taeyong pelan turun dan berhenti di leher gadis itu. Dia mengistirahatkan kepalanya di sana dan menempelkan bibirnya. Dia merasa nyaman dengan posisi ini, tapi dia benci situasi ini. Kau jahat, Taeyong. Ian masih terisak. Aku membenci bahwa kenyataan tak begitu sekuat apapun. Ian membenci pria ini, tetap saja rasanya begitu sulit menjauh dari Taeyong bagaikan magnet yang tertarik, bagaikan bunga mawar yang membutuhkan air untuk hidup. Ian mendesah kecil saat lengan sengaja Taeyong merasakan posisinya. Misalkan Ian sudah berhenti, digantikan dengan wajah memerah. Sejak kapan posisi mereka menjadi begini? Ini kesalahan besar. Detik berikutnya, Taeyong mengangkat wajahnya dan menatap wajah Ian. Dia menyelami tatapan mata Ian dan menikmatinya. Tatapan mata itu bagaikan sebuah bunga indah. Ian lirih Taeyong sambil meraup bibir. Gadis ada tak tertahankan. Taeyong sudah gila. Dia merasa seorang yang kecanduan. Masalah mereka terlupakan digantikan dengan yang muncul tiba-tiba. Taeyong untuk pertama kalinya Ian memanggilnya. Semanis ini dia merasakan kupu-kupu berterbangan di perutnya saat menyadari jika dia baru saja manggil Taeyong dengan lembutnya, tapi dia adalah lelaki yang menghancurkan keluarganya. Ya, hancur karena Taeyong. Belum sempat Taeyong mendekatkan wajah Ian, sudah terlebih dahulu mendorongnya menjauh. Pikiran rasionalnya berbunyi nyaring, lalu mengalahkan keinginan hati kecilnya untuk meneruskan kejadian tadi. Taeyong mengacang rambutnya frustasi dan mengepalkan tangannya. Ya Tuhan, sebenarnya kenapa dengan kau dan aku? Dia sudah kebingungan tentang apa yang dirasakan dan yang terjadi padanya. Taeyong langsung memukul meja dengan kepalan tangannya. Sial, selalu saja terbawa suasana.
Yang harus dilakukannya adalah memikirkan cara untuk membantu Yen dan Jungkook. Apapun caranya dia harus melakukannya untuk menebus kesalahannya pada Yen. Taeyong mengeluarkan ponselnya dan menelpon Henry Hyung, pengacara pribadinya. Saat tersambung, dia langsung berbicara. Ibu Sio, ada yang perlu dibicarakan. Terima kasih. Menurut Taeyong, sesekali pulang dengan menggunakan bus bukan suatu hal yang buruk. Taeyong menyebutnya jalan-jalan malam dengan bus itu menyenangkan. Taeyong baru selesai membicarakan rencana yang akan dilakukannya dengan Henry Hyung dan Jungkook. Dia sengaja mengajak Jungkook juga agar bisa bekerja sama untuk menemukan jalan terbaik dan tepat. Ketika pembicaraan itu selesai, Taeyong menolak Henry untuk pulang bersamanya. Dia lebih memilih naik bus untuk menikmati udara dingin di malam hari. Dan disinilah Taeyong di bus hijau. Jam tangannya sudah menunjukkan pukul 10 malam dan dia sedang tidur di bangku belakang bus sambil menggunakan headset putih. Kepala Taeyong bersandar pada jendela kaca dan nafasnya berembus dengan teratur. Oh, Taeyong kedinginan. Anginnya berembus sangat kencang malam ini dan parahnya dia hanya menggunakan kaos panjang hitam dan celana jeans. Kaos itu tak cukup untuk melindunginya dan hawa dingin yang menyerangnya. Bus itu berhenti di halte berikutnya dan Taeyong masih tertidur. Sosok pria itu tak asing untuknya. Dia mendekat dan langsung menjatuhkan ponsel yang digenggamnya. Belum lagi makanan yang dibelinya juga ikut berjatuhan. Membuat bunyi berisik. Kristo adalah Kimian yang baru saja pulang dari supermarket membeli persediaan makanan yang sudah habis. Yan keluar diam-diam dari rumah karena tak ingin tertangkap oleh Bibi Jung pergi malam-malam. Dan bersinya Yan melihat Taeyong sedang tidur. Untung saja dia tidak jatuh di pelukan Taeyong. Untung saja jantungnya berdetak sangat cepat saat melihat bahwa Taeyong yang tertidur. Demi Tuhan, ekspresi pria membuatnya gemas karena terlihat seperti anak kecil. Berapa detik rasa sakit hati itu muncul lagi dalam hatinya. Yan masih menyalahkan Taeyong tentang keluarganya. Ya, dia sangat membenci Taeyong, tapi di satu sisi melihat Taeyong seperti itu membuatnya bersalah. Apakah memang semua ini salah? Dia harus pergi sebelum kebencian itu menyerangnya lagi. Yan baru saja hendak pindah tempat tidur ke depan, namun dia merasakan sesuatu yang berat. Wajah Taeyong yang tertidur terlihat sangat damai. Baru disadari Yan jika pria itu sangat tampan dengan garis wajah yang simetris dan rambut kecoklatannya. Pandangan Yan mengarah ke lengan Taeyong yang terimpit antara dirinya dan tempat duduk. Yan pelan mengangkat lengan Taeyong dan meletakkannya di perut pria itu. Tangannya naik dan menyentuh rambut Taeyong penuh perasaan. Dia tak bisa membenci Taeyong, apalagi dengan situasi ini. Dia menyukai posisi mereka sekarang. Tanpa sadar, tangannya menyentuh pipi Taeyong dan mengusapnya dengan lembut. Kau begitu baik, Taeyong. Gadis itu bergumam sambil memperhatikan mata Taeyong terpejam. Perasaan asing bergemuruh di hatinya membuat Yan tak bisa melepaskan tangannya dari Taeyong.
Jari Yan sekarang menyentuh bibir bahwa Taeyong bersamaan dengan lagu yang sedang memutari bagian kata serang Yan tak hanya kebetulan atau apa, tapi pipi Yan berwarna mengingat semua kejadian romantis yang dialaminya dengan Taeyong. Bibir Taeyong menyentuh bibirnya dan itu adalah pengalaman luar biasa sampai Yan tak bisa tidur karena memikirkan itu terus. Apakah Yan sudah berubah menjadi gadis manis dan hangat? Ya, tapi hanya saat bersama Taeyong. Taeyong sedang memimpikan Yan. Ya, kali ini suaranya lebih jelas dan Taeyong memang sedang mengigau menyebut nama Yan. Gadis itu langsung merasa kupu-kupu berterbangan di perutnya saat menyadari jika Taeyong memimpikannya. Senyuman terukir bibirnya. Anda saja Taeyong melihat Yan tersenyum padanya. Pasti dia merasakan hal yang sama dengan Yan, yaitu bahagia. Yan, Taeyong memanggilnya dalam tidurnya. Kali ini diikuti suara tertahan. Ada yang aneh dengan suara Taeyong karena seperti menahan rasa sakit. Dan ya lagi Yan merasakan ada yang aneh dengan suhu tubuhnya. Nafas Taeyong teratur berubah menjadi nafas pendek dan Yan pun menyentuh dahi Taeyong dengan tangannya. Panas, amat panas. Yan merasakan suhu panas dari tubuh Taeyong sekarang. Sederhana saja jika Taeyong kena demam musim dingin dan Yan harus panik kemana dia akan membawa Taeyong ke rumah sakit atau apartemen Taeyong. Dia sama sekali tak tahu di mana apartemen Taeyong dan sebentar lagi dia akan sampai di halte bus dekat rumahnya. Sebaik dia muncul di benaknya, Yan akan membawa Taeyong ke rumahnya dulu sebelum kemudian pergi ke rumah sakit dengan mobilnya. Hanya itu satu-satunya jalan dengan Taeyong sangat tinggi karena Yan merasakan tubuh pria itu semakin panas. Yan melingkarkan lengan Taeyong di lehernya dan menepuk pipi pria itu agar terbangun. Sayangnya Taeyong hanya mengerang sudah tidak jelas. Lengan Taeyong semacam melingkar di leher Yan. Terlepas dari gadis itu ketakutan karena melihat Taeyong lemas. Bus hijau itu terhenti dan Yan mengangkat Taeyong bersiap turun. Taeyong mengerang saat dipaksa untuk kembali. Pria itu benar-benar demam, bahkan untuk mencoba memfokuskan pandangannya saja. Pandangan Taeyong berkunang dan dia menjatuhkan kepalanya di bahu Yan lagi. Meskipun saat ini Taeyong sama sekali tak sadar. Yan terdiam saat Taeyong bersandar pada bahunya. Jantungnya berulang lagi. Dia sedang membereskan makanan yang dibelinya tadi dan tiba-tiba Taeyong seperti ini. Ada Yan, fokuskan dirimu. Nona, apa Anda tidak akan turun? Suara sopir bus melanjutkannya dan Yan dengan cepat berkata, saya akan turun di sini, terima kasih. Jadi sekarang Yan merawat Taeyong dulu dan melupakan rasa bencinya pada pria itu untuk saat